Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Sore ini Tribun Manado kedatangan tamu istimewa, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andus Haji Ulyas Taha. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya, bagaimana kabar Pak Kakanwil? Alhamdulillah. Iya. Baik. Tadi sebelum ke studio Tribun Manado ini apa saja aktivitasnya Pak Kakanwil? Tadi kita kebetulan acara di Kementerian Agama Bitung. Iya. Ada di sana 2 acara yang kita lakukan. Pembinaan ASN dan kemudian dialog moderasi beragama di jajaran Pokjawas atau kelompok pengawas lintas agama Di Kota Bitung. di Kota Ya. Bitung. Pak Kakanwil, Tribuners, Pak Kakanwil ini baru menjabat lagi Kakanwil Kemenak Sulawesi Utara ya, 2 bulan lalu ya Pak Kakanwil. Ya betul, tepatnya 10 September 2024. Sebelumnya adalah Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah ya. Betul. Pak Kanwil, masih banyak orang yang mau mengenal lebih dekat dengan Pak Kakanwil. Dulu itu masa kecilnya di mana Pak Kakanwil? Bisa diceritakan? Ya, saya ini kan kebetulan orang Manado yang berasal dari Gorontalo. Iya. Masa kecil itu di Gorontalo yang dulu Sulawesi Utara masih atau Gorontalo masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kita merasakan bahwa kita ini adalah warga Sulawesi Utara. Iya. Sejak SD, SMP, SMA itu dihabiskan di Gorontalo. Iya. Nah, sesudah SMA hijrah ke Manado, ya kebetulan lolos dalam penelusuran minat dan kemampuan. Dulu ada istilahnya PMDK. Iya, iya. Bebas tes ini ceritanya. Bebas tes, Iya. bebas, pokoknya bebas semua. Nama populernya begitu Ya, ya. pepulangan Iya. PMDK, lulus, alhamdulillah. Tapi dulu itu masih lulus di IKIP Manado. Sekarang Unima ini ya. Sekarang Unima. Oke. Sehingga dulu memang sebetulnya ya sudah tidak mau melanjutkan, tapi kemudian diumumkan lulus PMDK, lalu kemudian banyak orang yang ingin lulus seperti itu, ya maka kemudian oke, kita datang saja di Manado. Jadi alhamdulillah dengan itu ya kemudian kurang lebih dari tahun 88 sampai hari ini ya menjadi warga Sulawesi Utara di Manado. Mana? Pak Kakanwil, memang waktu mendaftar di PNS itu langsung di Kementerian Agama atau sempat PNS di dinas mana? Ya betul. Saya mungkin orang bilang tulang mujur ya. Ketika selesai studi itu langsung mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Oh. Kebetulan pada waktu itu kita dibuka di Kementerian Agama di Balai Diklat Keagamaan Manado. Ini yang ada di sini, di Mapangit sini. Iya, iya. Di dekat-dekat sini itu ada penerimaan. Jadi kita beberapa orang yang mendaftar, alhamdulillah pada tahun itu 93 itu ada pengumuman penerimaan yang karena memang ada jiwa pendidik, gitu kan. Karena memang dulu itu pengen jadi guru, makanya masuk IKIP gitu. Oh, iya, iya. Nah, begitu ada lembaga yang menerima PNS di Kementerian Agama di Balai Pendidikan dan Pelatihan. Nah, jadi Cocok ini. cocok dengan cita-cita dulu gitu. Iya, iya, iya. Masuklah di situ. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan dan lulus. Sehingga menjadi PNS itu terhitung tahun 1994. Jadi tidak sempat menganggur dulu, langsung. Itulah 92 lulus, 93 ikut tes, 94 jadi kerja. Tes pertama langsung lulus. Langsung lulus alhamdulillah. Ini berkah Siapa luar yang biasa. mendorong Pak Kakanwil kenapa masuk di Kementerian Agama? Karena memang sebetulnya kalau siapa yang mendorong sih kita mendapatkan informasi, lalu kemudian kita
ada kesempatan dan kualifikasi pendidikan kita juga masuk pada kategori itu, ya kita masuk saja. Dan memang informasi itu ya dulu itu memang orang sering mencari informasi di mana penerimaan ketika selesai studi kan, Iya, orang kan betul. selalu ingin segera bekerja. Iya. Nah waktu itu kebetulan ada yang menginformasikan ada penerimaan di Kementerian Agama, ya langsung saja tertarik masuk. Itu. Nah, pas setelah masuk di Balai Diklat pertama langsung tugas Betul, di Balai pertama ya. Pertama itu diangkat sebagai CPNS-nya di Balai Diklat. Karena memang ada dua hal yang menarik di situ. Satu ada pendidikannya, lalu kemudian yang kedua ada agamanya. Memang kita dari kecil itu diajarkan tentang agama itu oleh orang tua, di mana di Taman Pendidikan Al-Qur'an, di orang bilang kelompok-kelompok pengajian di kampung, begitu. Jadi kita tertarik dengan adanya pendidikan, lalu kemudian ada agama, maka kemudian ini kita masuk dan alhamdulillah bisa diterima. Setelah dari Balai Diklat kemana lagi sempat Ya, bertugas? saya Balai Diklat itu kurang lebih 13 tahun. Lumayan lama ini. Ya, 13 tahun, tapi jabatan saya hanya sampai pada Kasubag Tata Usaha. Oke. Tidak sampai kepala balai. Iya, iya, iya. Hanya Kasubag Tata Usaha. Kemudian pada saat itu, pada tahun 2003, saya Kasubag TU itu terhitung 2000 sampai 2003. Iya. Lalu kemudian 2003 itu kebetulan ada kesempatan dari pusat pendidikan pelatihan itu ada beasiswa untuk pegawai Balai Diklat melanjutkan studi pendidikan S2. Dan Pak Kakanwil Dengan mendaftar. syarat, Iya. ya mendaftar, tapi dengan syarat harus melepas jabatan. Waktu itu ya pikir-pikir, ya bagi saya pendidikan lebih penting daripada jabatan kan begitu ya. Maka Iya. mengambil sikap, oke, kita Tinggalkan dulu jabatan. Ya, dengan besar hati kita meninggalkan jabatan sebagai Kasubag Tata Usaha, yang memang pada saat itu juga banyak orang incar-incar jadi Iya, Kasubag ya. betul. Tapi saya memilih untuk ikut pendidikan S2, kebetulan juga S2-nya di Unima. Jadi linier dengan pendidikan saya dulu, sehingga saya tertarik di situ. Alhamdulillah mendapatkan pendidikan magister pendidikan di situ di tahun 2005. Selesai, lalu kemudian dari situ saya keluar dari Balai Diklat dan ditugaskan di kantor wilayah, khususnya lebih khusus lagi di bidang pendidikan Islam. Pendais ya. Iya, Iya. dulu masih Pendais ya. Setelah dari Pendais ke mana lagi, Pak? Nah, saya pada tahun itu 2006 ya, sampai 2010 saya di situ, kemudian dipromosi menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. Oh, Minahasa Tenggara. Ya, Mitra, ya. setelah dari Minahasa Tenggara Berapa tahun, Pak? 1 tahun. Saya cuma 1 tahun di sana. Kemudian dipercayakan lagi menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Manado. Itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dari situ 2013 saya dipercayakan menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Itu 5 tahun, agak lama memang. Iya, iya. Agak lama. Ini sudah kepala-kepala terus ini, enggak pernah. Iya, sudah jadi kepala-kepala gitu. Iya. 5 tahun di Kota Bitung, Pak ya. 5 tahun di Kota Bitung. Kemudian setelah itu karena sudah 5 tahun ya harus di rolling lah kan begitu. Tidak boleh juga terlalu lama-lama di satu tempat, sehingga pimpinan memberikan kepercayaan pada saya, ditarik ke Kanwil menjadi kepala bidang bimbingan masyarakat Islam. Nah, dari Kabid Bimas Islam itu dari 2018 sampai 2021. Nah, kemudian ada kesempatan bidding ke Kanwil, saya masuk. Alhamdulillah lolos di Sulawesi Tengah. Berapa tahun di Sulawesi Tengah? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tinggal dalam kurang dari 1 bulan 3 tahun. 3 tahun. Lalu kembali Kembali ke halaman. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Alhamdulillah. Ya. Pak Kakanwil, dalam proses perjalanan sudah lebih 31 tahun ya betul. bekerja di kantor Kementerian Agama. Menurut Pak Kakanwil, apa sih sebenarnya tantangan menjadi pejabat di kantor Kementerian Agama ini? Ya, pertama itu kan
ketika kita memilih tempat tugas itu kan berarti kita sudah tahu apa konsekuensi yang harus kita temui dan apa yang harus kita lakukan. Tadi saya bilang karena ada pendidikannya, ada agamanya, itu saya tertarik di situ. Maka bagi saya bekerja di Kementerian Agama itu sebenarnya bukan tantangan, tetapi banyak peluang-peluang untuk kita melakukan sesuatu yang penting untuk umat, untuk masyarakat. Itu kita temukan di Kementerian Agama. Banyak pelayanan di sana, pelayanan keagamaan. Bagaimana kita bisa melihat umat dalam rangka untuk mereka beribadah di tempat-tempat ibadahnya, lalu kemudian bagaimana pendidikan agama dan keagamaan di sekolah, dan itu untuk semua agama, bisa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan bahkan Konghucu. Ini yang sebetulnya menarik di Kementerian Agama. Kita bisa tahu seluruh urusan keagamaan. Nah, itulah yang menarik. Ini sebenarnya bukan tantangan, tetapi justru sebuah panggilan yang kita melihat ini sesuatu yang menyenangkan kalau kemudian kita melihat bahwa ini sebuah panggilan, ini sebuah tugas yang memang kita telah berkomitmen pada awal. Kita masuk di Kementerian Agama dan kita tahu apa itu urusan keagamaan, apa itu pendidikan. Nah, masih banyak orang yang juga mungkin mau cari tahu tugas dan fungsinya itu Kementerian Agama, Pak. Secara umum kan Kementerian Agama itu adalah mengurus tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, yang mengurus di bagian agama, kan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, kan itu. Lalu kemudian di agama itu, di Kementerian Agama itu semua urusan keagamaan ada. Jadi ada mulai dari, kalau di pusat itu kita melihat strukturnya itu kan ada selain Sekretariat Jenderal, itu kan ada Direktorat Jenderal Pendidikan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Hindu, Buddha. Yang sekarang ini yang Konghucu belum ada. Konghucu itu masih dalam bentuk pusat layanan masyarakat Konghucu. Belum ada Direktorat Jenderalnya karena memang masyarakatnya masih kecil, masih sedikit, sehingga secara struktur mereka belum memiliki struktur yang seperti agama-agama lain. Nah, kemudian di Islam itu kan banyak urusan haji, urusan produk halal, urusan zakat, wakaf, kemasjidan, itu cukup banyak. Itu yang memang menjadi urusan-urusan Kementerian Agama. Di bidang agama lain itu ada pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, lalu kemudian ada urusan-urusan keagamaannya, penyuluhan, dan seterusnya. Itu urusan-urusan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi intinya adalah Kementerian Agama ini memiliki tugas yang sangat luas. Katanya semua sekolah mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai aliyah itu juga masih di bawah kewenangan Kementerian Agama ya. Kalau di Sulawesi Utara berapa banyak sekolah yang di bawah Kemenak? Kita ini yang di sekolah di Kementerian Agama itu kurang lebih hampir 400. Semua tingkatan itu ya? Tingkatan MI, MTS, aliyah. Tetapi itu yang sudah masuk negeri dan swasta. Termasuk Sekolah Menengah Teologi Kristen, SMTK. Jadi kita ini memiliki sekolah di bawah Islam dan di bawah naungan pendidikan Kristen. Nah, cuma memang untuk di bawah pendidikan Kristen belum banyak, karena memang itu baru muncul pada tahun 2007. Itu kita muncul pendirian namanya Sekolah Menengah Teologi. Tapi untuk madrasah itu sejak lama sudah ada, sehingga saat ini untuk di Sulawesi Utara itu kurang lebih 397 madrasah. Tapi yang negeri itu yang swasta juga. Yang negeri itu hanya sedikit. Kalau madrasah ibtidaiyah negeri setingkat SD itu kurang lebih 12. Kemudian MTS negeri, madrasah sanawiyah negeri yang setingkat SMP itu kurang lebih 17. Lalu kemudian kita ada madrasah aliyah di setingkat SMA. Itu kita memiliki madrasah aliyah reguler 4 negeri, kemudian satu yang madrasah aliyah kejuruan negeri yang ada di Bulak Mongondo. Ini yang hanya 2 di Indonesia, di Bulak Mongondo dengan di ND di NTT. Jadi apa spesifiknya dari sekolah madrasah kejuruan? Kejuruan itu dia mengajarkan tentang teknologi. Teknologi. Nah, kebetulan kita di sini teknologi pengolahan bahan pertanian. Sehingga pembuatan roti dari hasil pertanian, pembuatan
krepek dari hasil pertanian itu dikelola di sana, diajarkan di sana. Madrasah Aliyah Kejuruan Madrasah itu ya. Aliyah Kejuruan Negeri, MAKN ya. MAKN. Dan ini saya kira melalui kesempatan ini pada masyarakat ini karena memang baru, Iya, ini baru 5 tahun, baru 3 tahun mengeluarkan alumninya dan memang belum banyak orang tahu. Iya, betul. Sehingga saya kira siapa tahu melalui kesempatan ini orang Iya. sudah tahu informasi tentang MAKN yang ada di Bulak Mongondo. Dan saat ini baru satu jurusan. Iya. Jurusannya itu teknologi pengolahan bahan pertanian. Nanti besok ini kita sudah mulai bahas, sudah mulai usulkan bagaimana di MAKN itu akan ada jurusan lebih dari itu. Jadi Madrasah Aliyah Kejuruan orang yang masuk ini ke sekarang situ? itu siswanya itu baru 100 lebih. Dan kita berharap di sana MAKN ini Madrasah Aliyah ini nanti ke depan justru kita akan bikin madrasah inklusif. Jadi tidak hanya sekedar Islam yang masuk di sana. Iya, Semua agama bisa masuk. Sehingga dia karena di sana tidak belajar keagamaannya. Di sana belajar tentang teknologinya. Karena kejuruan. Hanya namanya saja itu. Namanya saja madrasah. Nanti kan itu akan menjadi madrasah inklusif sehingga semua kelompok agama itu bisa masuk. Ya, kami kan umumnya hanya tahu SMK. Ya, Jarang, betul ya, SMK, ini MAK MAK. negeri. Itu negeri. Dan ini hanya ada 2 di Indonesia ya. Iya, di Ende dengan di Bulak Mongondo. Kenapa dipilih Sulawesi Karena Utara salah satunya? Itu Sulawesi Utara itu mendapat perhatian karena pertama kita diminta untuk menawarkan ya itu pada 5 tahun lalu itu menawarkan kira-kira keunggulan apa yang ada di daerah-daerah. Kebetulan Bulak Mongondo itu daerah pertanian. Ada teknologi pertanian itu yang tersedia jurusannya, maka diadakanlah di Sulawesi Utara ya. Dan terpilihlah Sulawesi Utara ya. Terpilih Sulawesi Utara. Jadi, Satu dari 2 di Indonesia timingnya ini. tepat gitu. Oh iya. Ini bisa menjadi pilot project untuk MAKN untuk di MKN daerah lain di ya. daerah lain. Dan memang itu sudah dijadikan itu dan ada mungkin akan berdiri di daerah-daerah lain. Teknologi pertanian, teknologi informasi, ada mungkin kesehatan dan seterusnya. Nah, Pak Kakanwil, kalau kita lihat ini prosesnya di level tingkat sekolah, itu kan terlalu banyak sekarang bully-bully. Terus ada juga kasus guru yang dipolisikan hanya karena mungkin memukul siswanya. Dan ini bukan hanya di sekolah negeri, juga sempat ada terjadi di madrasah, termasuk juga di Sulawesi Utara. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama supaya di tingkat madrasah ini, baik tingkat ibtidaiyah sampai aliyah, itu tidak terjadi seperti itu? Ya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya, memang itu kan sifatnya kasuistik ya. Iya. Kadang-kadang terjadi di beberapa tempat yang memang karena pertama begini, madrasah ini kan berada pada kita ini yang tadi saya katakan yang hampir 400 itu paling banyak dikelola oleh masyarakat swasta ya. Jadi swasta. Namanya swasta itu berarti kan dikelola oleh swasta, oleh yayasan. Kita mengelola di negeri ya. Biasanya kejadian-kejadian seperti itu kebanyakan di swasta yang terjadi ya memang, tapi di konteks tadi itu bahwa memang begitu banyak madrasah, memang kalau akan terjadi hal-hal yang seperti itu perkembangan sekarang ini, orang kadang-kadang orang tua itu tidak memahami apa yang dilakukan oleh murid atau oleh anaknya di sekolah, di madrasah, lalu kemudian guru dengan kebiasaan-kebiasaan kadang-kadang ya, kami juga sering menyatakan pada guru bahwa memukul, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya agak sedikit keras kepada siswa itu bukan sesuatu metode atau hal yang bisa menyelesaikan masalah untuk pengembangan anak didik. Justru kalau kita dekati dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, ini lebih mengena kepada anak-anak didik. Tapi ini kan namanya kasuistik, ini kan tidak semua orang guru yang bisa menerima begitu saja tentang hal-hal begitu. Masih ada juga orang-orang tertentu yang mungkin luput dari pengawasan itu sehingga bisa melakukan, bisa muncul emosinya. Tapi sesungguhnya kadang-kadang ketika terjadi seperti itu ditanya, tidak ada niatan sedikit pun untuk menyakiti murid.
Iya. kecuali dengan alasan kami ini hanya untuk memberikan pelajaran agar mereka menjadi Patuh. patuh, tertib dan seterusnya. Nah, cuma kan kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami itu langsung mengatakan bahwa ini kekerasan, apalagi secara hukum ini kita kan sangat transparan, terbuka. Iya, iya. Jangankan itu, orang diberikan kebebasan untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan. Ini menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang kadang-kadang dengan emosi dan ini sehingga melupakan jasa daripada guru yang begitu besar diberikan kepada anaknya. Hujan sehari Bisa ini setahun kemarau. bisa menghapuskan Kemarau tahun setahun. kemarau. Iya. Iya, betul. Ini kan makanya kami selalu menghimbau kepada komite madrasah dan sekolah itu, mohon ini kalau mengumpulkan orang tua disampaikanlah hal-hal yang apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh guru-guru, oleh orang tua. Orang tua juga tidak bisa kemudian harus menyerahkan anak-anaknya sepenuhnya kepada guru, kepada sekolah, kepada madrasah, tetapi juga mereka menjadi bagian daripada madrasah atau sekolah itu sehingga sama-sama mengawasi. Mereka tahu bagaimana perilaku anaknya, apa perkembangan anaknya, dan kami di Kementerian Agama sudah berupaya untuk itu. Kami sudah menyampaikan pada saat penerimaan siswa baru, kami mengumpulkan guru-guru, ada juga kami memberikan arahan kepada kepala-kepala madrasah, kepala sekolah, untuk itu, bagaimana supaya ketika anak-anak masuk, itu ada pertemuan dengan siswa, sampaikan bagaimana bahwa siswa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penuh sekolah, madrasah, tetapi juga bersama-sama dengan orang tua. Mari kita menjaga, karena perkembangan anak tidak boleh hanya sekedar diberikan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, apa yang dilakukan Kementerian Agama, khususnya Kanwil Sulawesi Utara terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik di madrasah-madrasah di Sulawesi Utara? Kita sudah banyak melakukan bahkan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidik, bahkan tenaga kependidikan di madrasah itu pelatihan-pelatihan, workshop juga kita lakukan, bahkan kita kadang-kadang melakukan FGD, forum group discussion. Untuk apa? Kita melihat, menyerap apa yang menjadi kebutuhan dan bahkan kelemahan daripada guru-guru yang dihadapi oleh guru-guru di madrasah. Baru apa yang dialami mereka kesulitan untuk menghadapi atau menerapkan perubahan-perubahan kurikulum, perubahan metode dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Kemarin kan kita ada kurikulum merdeka, ada banyak kurikulum yang berubah. Dan ini juga kita tetap selalu mengupgrade guru-guru agar mereka juga paham betul tentang perubahan itu. Nah, ini sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas guru ya. Yang kedua, tentu kita utamanya juga adalah bagaimana kualitas guru ini akan melahirkan output daripada madrasah yang berkualitas. Kan kita inginkan guru ini kan menjadi bagian daripada proses pendidikan. Nah, ketika mereka berkualitas, kita harapkan output yang dihasilkan juga berkualitas. Nah, kami dalam rangka untuk itu kemarin baru melaksanakan MOU dengan UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Itu di Fakultas Sains dan Teknologi, Saintek. Itu pada minggu kemarin saya menandatangani itu untuk apa? Dalam rangka pembimbingan siswa dalam rangka untuk mengikuti lomba-lomba yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kan kita melihat siswa-siswa di mana-mana ini kan dilaksanakan oleh pemerintah, oleh Dikbud, oleh Kementerian Agama, bahkan oleh pihak swasta pun itu melakukan lomba-lomba untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, ini kami lakukan kerjasama dengan UINSA. Kalau universitas lain ada juga kerjasama, Pak? Kami baru dengan UINSA, karena ini kita bangun ini UINSA ini dalam rangka mereka itu adalah fakultas atau universitas yang memiliki untuk PTKIN nasional itu mereka nomor 1 sekarang, tingkatan nomor 1. Sesudah itu UIN Jakarta.
Itulah alasan kenapa memilih Ya, kerjasama kerjasama di sana. Karena Surabaya ya. Surabaya, mereka sekarang pada posisi urutan pertama, lalu kemudian urutan kedua UIN Jakarta. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas Iya, output tenaga output maupun siswa dan tenaga saya. guru ya. Ya, betul. Pak Kanwil, saya juga sering dengar ini ada selalu program moderasi beragama yang selalu didengungkan oleh Kementerian Agama. Iya. Masih banyak mungkin Tribuners penonton atau pemirsa yang penasaran semacam apa sih itu moderasi beragama. Iya. Mungkin di Kementerian Agama sudah banyak paham, Iya, tapi di betul. pemirsa masih melihat ini barang apa sih ini moderasi beragama. Silakan Pak Kanwil. Betul, moderasi beragama ini kan sebuah konsep yang dilahirkan oleh Kementerian Agama dalam rangka menyikapi misi negara dalam rangka untuk meningkatkan kerukunan umat beragama. Jadi kita mau rukun, kita mau tercipta kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda ini, Iya. maka harus kita punya konsep, punya model bagaimana kita menuju ke sana. Apa itu kerukunan dulu? Kerukunan itu kan adalah sebuah kondisi di mana masyarakat saling menghargai, lalu kemudian toleran, lalu kemudian tidak memaksakan kehendak. Ini kan sesuatu yang sifatnya rukun dan damai, kan begitu. Kalau ada orang yang saling memaksakan kehendak berarti kan tidak rukun. Iya. Ada orang yang tidak toleran berarti kan tidak rukun. Ada orang yang tidak saling menghargai berarti tidak rukun. Ini tujuan yang kita capai, kerukunan umat beragama. Nah, lalu menuju ke sana ini apa yang kita lakukan? Kan tidak boleh sebagai sebuah keinginan, tetapi ada cara kita untuk menuju ke sana. Maka Kementerian Agama bagaimana dengan konsep ini supaya menuju rukun, maka ada konsep moderasi beragama. Apa moderasi beragama? Adalah sikap dan perilaku orang yang beragama untuk menjalankan agamanya secara moderat. Kenapa harus moderat orang menjalankan agamanya? Jadi sikap perilakunya itu harus moderat. Kenapa dia harus moderat? Karena ketika dia melaksanakan ajaran agamanya, perintah agamanya, maka dia harus menyadari juga bahwa di samping kiri kanannya itu adalah ada orang yang berbeda agama. Maka dia tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Dia harus tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Itu menghargai perbedaan. Bahwa ketika saya sebagai seorang Islam, saya mengakui agama saya melaksanakan agama saya, tetapi saya harus menyadari bahwa ada orang berbeda agama dengan saya, tetangga saya, birman saya, dan koleha saya itu mereka beragama lain daripada agama saya. Maka ketika saya menjalankan agama saya tidak boleh kemudian karena agama berbeda, lalu kemudian saya harus meninggalkan mereka. Inilah yang tidak boleh. Jadi harus kita akui bahwa mereka juga ada perintah-perintah agama yang harus juga mereka lakukan, dan mereka juga harus menghargai orang yang berbeda agama dengan mereka. Itulah sikap perilaku orang beragama dalam menjalankan perintah agamanya secara moderat. Ya. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kemenak untuk mendukung ini program moderasi beragama? Ya, kita ada dialog lintas agama. Ada kemudian kerja pemuda lintas agama. Lalu tadi saya juga di Bitung baru melakukan dialog pengawas lintas agama. Nah, yang paling utama kita sekarang ini untuk guru-guru itu ada pendidikan yang pendidikan karakter yang di dalamnya juga ada inheren dengan moderasi beragama, itu kita lakukan di sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun di madrasah, karena kita memiliki guru-guru agama di sekolah umum, sehingga mereka itu yang mengajarkan tentang itu. Bagaimana kemudian prakteknya anak-anak ketika pengajaran pendidikan agama, mereka diajak untuk bersilaturahmi atau membersihkan rumah-rumah ibadah. Jadi mereka itu diajak berpraktek, baru kemudian memberikan santunan. Santunan itu tidak hanya diberikan kepada panti asuhan yang beragama tertentu, tetapi semua anak didik siswa yang beragam agama ini, kemudian mereka datang di panti asuhan yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha. Nah, disitulah ajaran-ajaran itu akan memberikan pemahaman pada mereka bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah urusan-urusan kemanusiaan, yang urusan kemanusiaan itu adalah menjadi inti ajaran agama. Sehingga kehidupan kita untuk memberi kepada orang lain itu tidak terbatas dengan sekat-sekat perbedaan agama.
Ini yang memang ditanamkan di murid-murid, dan itu madrasah yang notabene siswanya Islam, Iya. itu mereka diajar untuk mengunjungi gereja dan melakukan kerja bakti di situ. Lalu kemudian juga ke panti asuhan yang notabene-nya bukan Islam. Nah, sehingga apa? Mengajarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya kalau hubungan manusia, hubungan sosial itu tanpa melihat sekat-sekat agama. Bisa kita lakukan kapan dan di mana saja, dan itu inti ajaran agama. Agamamu adalah Ya, jadi agama. sehingga kalau kita melihat bahwa kenapa kita harus berbeda, ya karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda. Kalau di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau ketika Tuhan saja sudah menyatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu artinya Tuhan telah memberikan isyarat bahwa Tuhan itu menciptakan orang berbeda agama. Kalau Tuhan tidak menciptakan orang yang berbeda agama, Tuhan tidak akan mengeluarkan firman itu, kan begitu ya? Logikanya kan begitu. Sehingga kalau ini kenapa Tuhan menciptakan berbeda-beda agama, atau orang mengatakan bahwa hanya saya yang diciptakan oleh Tuhan, yang lain diciptakan oleh siapa? Kan kita ini mengakui adanya Tuhan satu, tetapi penyebutannya yang berbeda. Cara penyembahannya saja yang berbeda. Tetapi tujuan kita adalah Tuhan yang Maha Tunggal itu. Nah, sehingga itu yang dipahamkan kepada orang-orang tentang moderasi beragama. Untuk apa kita mau berbeda-beda? Berkeras-keras, apalagi akan melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda dengan kita. Toh juga kita sama-sama ciptaan Tuhan. Itu. Orang semua ciptaan Tuhan. Orang semua ciptaan Tuhan, orang semua bersaudara. Iya. Itu bagusnya di Sulawesi Utara. Ya. Pak Kakanwil, kita beralih lagi dari moderasi agama ke sertifikasi halal. Oh iya. Ini saya lihat pemerintah juga mendorong agar produk-produk, terutama produk makanan yang dipasarkan secara luas, itu didorong untuk membuat sertifikat halal. Ya, betul. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk menyukseskan ini? Karena banyak orang sebenarnya bertanya begini, Pak Kakanwil, saya mengurus tapi mahal biayanya. Terus saya tidak tahu juga cara urus itu, dan mungkin saya buat ini produk kan untuk kami sendiri gitu. Gimana itu penjelasannya, Pak Kakanwil? Oh ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa sertifikasi halal ini tidak hanya menjadi kebutuhan orang Islam, tapi ini sudah menjadi style dunia. Bahkan ada sekarang ini ada orang masih berpikir bahwa ini kenapa kok harus ada sertifikat halal, begitu. Tetapi sesungguhnya ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi, baru kemudian tidak ada batas lagi ini dunia, orang berjalan ke sana kemari, maka kehidupan ini kan orang ingin mencari sesuatu yang sifatnya bisa mereka konsumsi, begitu kalau istilah dalam produk ya. Nah, maka di dalam ini kita menyiapkan bahwa ini loh, kita siapkan, negara akan hadir di situ. Hanya ini bentuk kehadiran negara terhadap kebutuhan warganya adalah dengan menyiapkan produk yang dijamin oleh negara ini halal dan higienis. Ingat, pada sertifikat halal itu tidak hanya persoalan halal saja, tetapi kesehatannya juga masuk di situ, higienisnya juga masuk di situ. Itu yang satu. Nah, yang kedua tadi yang ditanyakan, bagaimana cara mengurusnya? Kementerian Agama sudah 4 tahun ini dengan program oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, itu sudah melakukan berbagai hal pendampingan. Bahkan kita memiliki pendamping pendamping halal istilahnya. Pendamping halal ini mereka yang tadi yang disampaikan, kami ini ingin mengurus sertifikat, tapi bagaimana caranya? Kita ada pendamping, kita melatih pendamping. Siapa mereka pendamping halal itu? Mereka diambil dari mahasiswa, lalu kemudian ada di pemuda-pemuda yang kita buka pendaftarannya, dan alhamdulillah itu sukses. Kita dalam program 1 juta pendamping. Ya, pendamping, lalu kemudian 1 juta produk halal yang disertifikasi itu tercapai kemarin tahun 2023. Lalu kemudian itu kita kembangkan. Nah, sehingga terutama bagi UMK yang di bawah usaha menengah mikro kecil itu bahkan kita
sempat mengeluarkan program namanya self-declare. Self-declare itu kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, baru Dinas Koperasi, itu memberi dengan perbankan, itu kita memberikan dengan cuma-cuma, gratis Pak. Pengurusan sertifikatnya gratis, halal. Karena memang mereka itu usaha kecil yang tidak. Dan ini sudah berjalan. Kemarin kita program self-declare itu sampai 10 Oktober kemarin, tapi kemudian kita perpanjang. Karena memang ternyata masih banyak animo masyarakat dan kemudian animo itu masih banyak yang belum tersertifikasi sehingga kita perpanjang. Ini sampai 2025. Nah ini pendampingan itu tetap dilakukan. Jadi sehingga kalau ada UMK yang masih ingin mengurus, silakan. Ada link di situ. Nanti diketik saja itu jaminan produk halal itu akan muncul di situ. Bagaimana cara mendaftarnya? Bahkan mendaftarnya sekarang kita sudah sistem online. Online. Lalu tetapi tetap produknya divisitasi. Tempatnya harus dikunjungi karena kunjungannya itu untuk memastikan bahwa apa yang diupload di online itu betul-betul jangan sampai di dalam itu sistem produksinya itu halal memang gitu, jangan sampai di upload lain kemudian di realitasnya tidak seperti itu. Jadi intinya adalah dalam jaminan produk halal itu kita menjamin bahwa apa yang sudah dilabeli halal itu adalah sudah dilakukan proses. Dan bahkan untuk mereka yang UMKM itu kita berikan pendampingan gratis, lalu kemudian sertifikatnya pun gratis. Tapi bagi pengusaha-pengusaha yang di atas itu tetap diberikan pembiayaan. Iya. Pak Kakanwil, kalau di Sulawesi Utara itu sudah berapa banyak produk UMKM yang sudah bersertifikat halal? Saya belum hafal betul, tetapi yang jelas program kita kemarin ada pertama itu program 10.000 UMKM. Iya. Itu nasional atau daerah? Oh, daerah. Daerah itu sukses. Baru lagi setiap titik itu kita dulu diminta untuk 1.000 dan kita sampai di 5 sampai 10 satu kabupaten satu titik. Oh, satu Ya, titik. sampai satu titik kabupaten. Ada kabupaten 2 titik begitu. Ya, kita melihat banyaknya UMKM lah begitu. Sehingga itu juga sukses, sehingga saya pikir sudah ribuan untuk self declare tadi itu sudah banyak. Tetapi jumlah pastinya tentu saya tidak bisa mengungkapkan karena memang data secara real saya belum pegang. Nah, dari sertifikasi kita bicara soal penyelenggaraan haji lagi ini karena Kementerian Agama ini terlalu luas wilayah kerjanya. Mulai dari sekolah, urusan pembangunan keagamaan, halal dan haji. Termasuk haji. Nah, kalau kita lihat saat ini berapa banyak waiting list untuk Sulawesi Utara? Kalau Sulawesi Utara itu sudah 13 tahun daftar tunggunya. 13 tahun itu kalau kita ambil saat ini akhirnya kita ambil itu bahwa 1 tahun itu 700 kita berangkatkan, itu berarti ada kurang lebih 7.000 yang waiting list, 7.000 sekian. Memang kemarin masih 5.000-an, sekarang sudah tambah. Karena setiap hari itu ada pendaftar, Pak. Ada pendaftar. Nah, sekarang kita sudah sampai 13 tahun. Nah, ini memang animo untuk ke haji ini besar. Sementara orang yang mendaftar ini menunggu harus lama. Nah, kalau orang mendaftar pada usia 50, lalu kemudian dia menunggu 13 tahun, berarti 63 tahun dia baru berangkat. Kalau itu sebenarnya kalau dibanding provinsi lain, 13 itu masih rendah. Karena daerah lain ada sampai 30 tahun baru bisa berangkat. Maka ada beberapa daerah masyarakatnya berpindah ke sini mendaftar di Sulawesi Utara. Nah, bagaimana itu yang untuk mencegah seperti itu, Pak Kakanwil? Kita kan dulu ini kan masalah itu kan sudah masalah yang lama ya. Sudah bahkan 10 tahun yang lalu fenomena terhadap orang dari luar daerah mencari peluang-peluang di daerah-daerah minoritas, daerah-daerah pendaftarnya yang sedikit, termasuk di Sulawesi Utara. Tapi itu memang pada suatu saat ketika kita memberangkatkan haji, itu ada kadang-kadang separuh orang bukan orang Sulawesi Utara, itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Dan mudah-mudahan akan hilang itu karena memang kita sudah membuat sistem yang memang sistem itu konektivitas antara Siskohat itu sistem
informasi haji di Kementerian Agama dengan Sisduk yang dilakukan oleh dinas pendidikan kependudukan. Di situ apa sistemnya apa? Kan yang mendaftar ini kan harus ada KK dengan KTP. Iya. Nah, ketika orang mendaftar haji, kalau di Sulawesi Utara karena kita ini kuota provinsi Pak, beda dengan Sulawesi Selatan itu kuotanya kabupaten kota. Artinya ketika orang mendaftar di Manado, di Belamongondo, dimanapun dia akan masuk pada urutan yang sama. Urutan provinsi karena kuotanya provinsi itu namanya kuota provinsi. Kalau kuota kabupaten kota seperti di Makassar, orang mendaftar di Makassar dengan di Bone beda Pak. Dia akan masuk pada urutan di Bone, ada urusan Makassar. Nah kita bicara tentang urutan provinsi. Nah ketika orang mendaftar itu orang hanya bisa mendaftar yang ber-KTP Sulawesi Utara di Sulawesi Utara. Misalnya orang Kota Tambagu bisa nggak mendaftar di Manado? Bisa. Karena kita kuota provinsi. Nah, yang tidak boleh itu orang Sulawesi Selatan mendaftar di Sulawesi Utara. Itu pasti akan ditolak oleh sistem. Nah sekarang persoalannya, kalau ada pertanyaan masyarakat, meskipun begitu Pak, tapi kenapa kok masih ada yang lolos? Misalnya, ada tetangga saya bukan orang sini tapi terdaftar Pak. Nah, kapan disalahkan? Apakah Kementerian Agama? Tidak juga. Karena kami sudah punya sistem. Sistemnya apa? Ketika mereka datang membawa KTP, maka itu menjadi dasar kami. Itu proses seleksinya, itu proses menyaringnya ya? Iya. Persoalannya kemudian KTP dia dapat seperti apa itu bukan urusan Kementerian Agama kan? Kira-kira begitu ya. Tidak menyalahkan orang lain sih. Tidak menyalahkan orang lain, tapi itulah. Orang kadang-kadang mengatakan, Pak, yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini kan katanya sudah memproteksi orang dari luar tidak bisa mendaftar di Sulawesi Utara. Tapi kenapa Pak? Nyatanya masih ada. Kan begitu. Tapi tidak banyak misalnya. Masih ada. Nah itulah. Siapa yang mau disalahkan di situ? Sekarang kami ketika ada KTP datang, lalu kemudian dan itu kami lihat asli keluar dari sistem yang mengeluarkan KTP, tidak mungkin terdaftar di sistem juga. Ya, terdaftar di sistem, tidak mungkin ini palsu. Jangan-jangan kami akan disalahkan. Kita tidak bisa menyalahkan, ini adalah produk negara juga. Produk negara, itulah. Makanya kami dari Kementerian Agama sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa ayo kita mari kerja sama-sama. Kita bekerja sama, kita saling berkoordinasi. Karena ini adalah sistem connecting yang terkoneksi dengan berbagai sistem yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, instansi yang berbeda. Maka mari kita bersama-sama. Jangan sampai ketika kita ketat di sini tapi lemah di sana. Harus semuanya kita perkuat Pak. Sehingga betul-betul kita bisa mencapai sesuatu yang betul-betul ideal. Gitu. Nah, selain proses seleksi itu tadi Pak Kakanul, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki proses pelayanan haji di Sulawesi Utara? Sesungguhnya proses pelayanan haji itu sudah punya ada standar. Standarnya kan standar prosedur operasional itu sudah baku. Sehingga apapun yang diberikan oleh Kementerian Agama itu sudah pada sistem itu. Hanya saja kemudian di haji ini memang berbeda dengan pelayanan yang lain. Kenapa? Karena kalau kemudian ada orang mendengar ada peristiwa-peristiwa di Tanah Suci yang kemudian ada sebagian atau sebagian kecil lah jamaah yang merasa tidak terlayani atau terabaikan dan seterusnya, ini kan sifatnya kasuistis. Kedua, ini karena memang haji itu unik. Setiap tahun yang kita layani itu berbeda. Beda dengan pelayanan, misalnya pelayanan apalah sajalah. Ketika kita melayani orang pada tahun berikut itu, mereka juga yang kita layani. Tapi haji, hari ini yang 700 orang, tahun depan bukan mereka lagi yang haji. Sudah orang lain. Maka tetap SOP ini kita lakukan. Tetapi kan memberikan pemahaman kepada orang yang banyak ini kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah kadang-kadang yang tidak paham ini yang bermasalah. Nah, sehingga kami tetap melakukan pelayanan itu, dan apa yang kami berikan kepada 700 orang ini juga diberikan kepada orang yang datang sesudahnya. Nah, sehingga kami punya analisis bahwa seandainya haji ini yang 700 hari ini naik haji dengan kemudian mereka lagi 700 lagi yang naik tahun depan, itu dipastikan tidak akan ada masalah. Karena mereka sudah paham apa yang dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi. Tapi kan tidak mungkin. Makanya saya bilang, kami di Kementerian Agama itu selalu mengatakan urusan haji ini adalah urusan yang unik.
Nah, gimana itu Pak Kakanwil? Kan nanti ini ada badan haji tersendiri yang sudah dibentuk oleh pemerintahan baru Prabowo Gibran. Ini sudah ada badan haji. Betul. Apakah nanti ke depan itu urusan haji ke badan haji atau masih ke Kementerian Agama nanti ke depan? Ya, saya juga belum tahu persis apakah ke depan seperti apa, tetapi untuk hari ini sudah keluar Perpres nomor 152, Perpres 153 dan Perpres 154. Perpres itu yang mengatur tentang Kementerian Agama secara umum, lalu mengatur badan haji dan mengatur badan produk halal. Karena ini ada keterkaitan, dua badan ini yang tadinya yang saat ini secara existing itu adalah berada di bawah Kementerian Agama, maka keluarlah Perpres ini, 3 Perpres. Bagaimana Kementerian Agama, bagaimana badan haji, dan bagaimana badan produk halal. Nah, di Perpres itu ternyata masih muncul di direktorat, salah satu direktorat selama ini yang ada itu haji masih ada. Jadi di Kementerian Jenderal Haji. jadi Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh itu masih muncul di Perpres. Di satu sisi kita memiliki badan yang dikeluarkan dengan Perpres 153. Nah, bagaimana hubungan ini? Nah, ke depan ini akan tahun 2025 ini masih diurus oleh Kementerian Agama dengan badan. Dengan badan. Masih join ya? Join. Maka kemarin, mohon maaf ya, kalau ini ada perkembangan kemarin di Komisi 8 DPR RI. Iya. Ketika pengajuan untuk penetapan, kan sekarang kan sudah berproses ini haji Pak. Iya. Sebenarnya berproses. Kemarin itu di rapat Komisi 8 itu ketika mengajukan prosedur pengurusan haji, penyelenggaraan haji 2025, itu Komisi 8 itu masih menolak. Menolaknya itu apa? Karena mereka ingin memastikan haji ini diurus oleh badan atau diurus oleh Kementerian Agama. Iya. Nah, ini nanti kita akan tunggu lagi beberapa hari ke depan. Nah, tetapi intinya kalau kami mendengar penjelasan dari Pak Menteri Agama, lalu kemudian Kepala Badan, ini sesungguhnya tidak ada masalah. Karena apa? Dua-dua akan bekerja sama. Dan dua-dua ini adalah badan negara. Kementerian Agama adalah negara, badan juga adalah negara. Sehingga sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja memang namanya dewan itu pasti mereka ingin meminta kepastian itu jangan sampai ada dualisme atau tumpang tindih pekerjaan. Ini hanya siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini hanya sekedar persoalan badan bertanggung jawab apa, Kementerian Agama bertanggung jawab apa, dan itu penting juga oleh DPR, penting itu untuk ditetapkan. Makanya kemarin masih ada sedikit itu Komisi 8 masih memberikan tugas kepada Kementerian Agama dan badan, tentukan mana urusannya masing-masing, dan itu bagus. Nah, untuk pertanyaan tadi, bagaimana apakah ini akan keluar dari Kementerian Agama? Bisa saja akan keluar dari Kementerian Agama ketika undang-undang tentang pembentukan organisasi dan kelembagaan Kementerian Agama itu akan berubah. Begitu akan berubah itu, maka akan keluar itu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan ini akan masuk kepada badan penyelenggara. Dan ini yang sesungguhnya konsep yang juga selama ini dirindukan oleh masyarakat, supaya haji itu diurus oleh sebuah badan tersendiri khususnya. Dulu bahkan orang minta diswastanisasi, tapi kan tidak mungkin swasta. Kalau di Malaysia kementerian tersendiri. Iya, kalau di Malaysia itu ada Kementerian Haji. Iya, tapi istilah di sana itu beda Pak. Kalau di haji di Malaysia itu mengurus haji itu hanya 25.000. 25 juta. 25 juta itu ya hanya penduduk Sulawesi Selatan ya. Lebih kecil dari Jawa Timur lah. Nah, itu kan Jawa Timur itu 45 juta Pak penduduknya. Nah, jadi artinya apa? Sistem di Malaysia pun juga yang sekarang sistem tabung haji itu ternyata juga tidak efektif. Sekarang sudah mengalami persoalan. Nah, itu kan mau ditiru oleh Indonesia, tetapi agak susah. Di sisi lain kita ingin bahwa jamaah haji ini mendapatkan biaya haji yang murah. Iya. Pelayanannya bagus. Iya. Nah, kira-kira ada nggak teori yang mengatakan ketika kita ingin pelayanan bagus tapi murah? Iya. Kira-kira ada teori itu? Kan tidak ada teori begitu. Tapi begitulah permintaan kan? banyak masyarakat. Itulah. Jadi teori itu tidak ada seperti itu. Ada muka pengeluaran tertentu untuk menghasilkan tertentu, tetap baik. Tetapi karena ini adalah urusan negara, maka kita harus melakukan skenario
apa yang menjadi keinginan masyarakat, tidak juga kemudian kita katakan kalau namanya bagus itu harus mahal. Tidak selamanya juga begitu. Tetapi bagaimana cara kita untuk membangun sistem sehingga di satu sisi masyarakat membayar meskipun tidak terlalu mahal tapi secara proporsional, tetapi juga pelayanan yang mereka dapatkan itu maksimal. Jadi tidak juga murah, tapi juga tidak mahal. Jadi proporsional, tetapi mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Orang ketika dilayani dengan baik, mendapatkan pelayanan yang puas, berapapun uang mereka bisa tidak akan persoalkan. Hanya persoalannya ketika mereka sudah mengeluarkan uang banyak, tapi pelayanannya jelek, kan begitu ya? Itu yang membuat banyak orang kecewa. Nah, sehingga sekarang kita dengan ada badan ini mudah-mudahan untuk pengelolaan keuangan haji kita ada BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Ini sudah bagus, sudah mulai ada. Nanti penyelenggaranya kita ada badan. Nah, kita ke depan insya Allah untuk kepastian bagaimana pemberian pelayanan haji yang maksimal itu pasti akan bisa kita kita capai lah. Pak Kanwil, kita beralih ke kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah penyelenggaraan Natal bersama tingkat nasional. Oh iya betul ya. Ini pemerintah pusat memilih Manado Sulawesi Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan Natal bersama tingkat nasional. Kementerian Agama kan pasti masuk di dalam itu. Apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya di Sulawesi Utara ini untuk menyambut hajatan nasional itu? Ya, pertama kita tentu berterima kasih kepada Presiden yang telah menetapkan Sulawesi Utara, lebih khusus Manado sebagai tuan rumah Natal nasional. Yang kedua bahwa Natal nasional ini kan panitianya secara nasional itu dipimpin oleh Pak Presiden melalui sebuah kementerian, dan itu sudah ditunjuk ketua umum panitianya untuk dan kemudian panitia nasional itu ada. Nah, kita di Sulawesi Utara ini, komponen yang berada di Sulawesi Utara itu menjadi bagian daripada panitia, termasuk Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ditugaskan untuk menjadi wakil koordinator pengerahan massa. Nah, nanti ke depan tentu sebagaimana biasa umat Kristiani melaksanakan Natal 25 Desember, lalu kemudian tanggal 27 itu akan ada secara nasional dilakukan di sini. Kita berharap Pak Prabowo selaku Presiden yang juga notabene adalah asal Langowan, Sulawesi Utara itu bisa hadir, dan ini sebuah kebanggaan kita. Tentu kami dari Kementerian Agama sebagai leading sektor urusan keagamaan akan memberikan pelayanan yang terbaik, upaya-upaya yang terbaik. Mudah-mudahan ini atas kerjasama seluruh komponen, dan ini tidak hanya umat Kristiani, seluruh umat beragama kita akan terlibat sebagai wujud Terasama Basudara di Sulawesi Utara supaya Natal Nasional ini tanggal 27 Desember 2024 akan sukses. Amin. Pak Kanwil, terakhir, ini memasuki jelang pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara. Apa imbauan dari Kementerian Agama agar pelaksanaan ini benar-benar berlangsung jujur, adil, dan bermartabat ini? Apa imbauan dari Kementerian Agama? Iya, secara khusus bahwa pemilu ini ada KPU, ada penyelenggara, ada Bawaslu. Kemudian ada dari masyarakat, ada juga pengawas Sesungguhnya pemilu ini sudah banyak yang mengawasi, tapi kemudian sebagai orang Kementerian Agama yang diberi tugas untuk mengurus urusan-urusan keagamaan, kami hanya menghimbau satu, bahwa jangan jadikan agama sebagai alat politik yang kita kenal dengan politik identitas. Biarlah agama ini menjadi alat inspirasi bukan aspirasi ini. Sehingga agama itu justru bagaimana menginspirasi kita berbuat yang terbaik, bagaimana menginspirasi kita untuk membangun harmoni, membangun kerukunan, tidak kemudian menjadi aspirasi politik, menjadi kelompok-kelompok yang justru membuat orang menjadi terbelah. Nah, maka di tahun politik ini menjelang pemilu kada, kami menghimbau pada tokoh-tokoh agama khususnya, mari kita ajak dan kita jaga bersama-sama, jangan sampai rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah, dan kemudian tokoh-tokoh agama itu akan terbawa arus dengan politik identitas. Justru kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat, termasuk juga para kontestan itu, para peserta-peserta pemilu kada, kita berikan pemahaman untuk
jangan membawa-bawa agama menjadi alat politik, tapi marilah kita berikan pencerahan kepada pemilih, dan karena mereka ini adalah umat yang beragama, yang jangan sampai akan terjadi pembelahan, dan ini akan justru membuat kita tidak menjadi aman, tetapi justru akan pembelahan itu akan membuat kita saling bentrok, dan ini tidak baik bagi masyarakat kita. Oleh sebab itu, kami diberi tugas untuk bagaimana mengawal agar rumah-rumah ibadah itu tidak akan dijadikan sebagai tempat untuk kampanye partai politik secara atau politik praktis lah, tidak seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kakanwil sudah menyempatkan bincang-bincang dengan Tribun Manado. Terima kasih. Kami juga berharap ini bukan perbincangan terakhir, tapi kita siap. masih bisa mengulang lagi di bulan depan dan mungkin bisa berkesinambungan Pak Kakanwil. Siap. Demikian Tribuners, perbincangan kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andus Haji Ulyas Taha, SIP, MPD. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan kita bisa melaksanakan pilkada nanti menjadi pilkada yang riang gembira. Salam Tribun. Ya.